wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, dan kita benar-benar paham dengan doa itu. Isi dari doa itu adalah meminta kepada Allah supaya hati kita itu pancek, pancek dalam dua hal. Pertama adalah minta diposisikan hati kita selalu taat kepada aturan-aturan agama. Terus yang kedua, selalu taat kepada perintah-perintah Allah. Itu doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Sudah hafal? Alhamdulillah. Yang belum, apa akhirlah pendek dia. Ada yang belum hafal, Bu? Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Wahai yang membolak-balikan hati manusia, itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku, ala dinika, atas agamamu, wa ta'atika, atas taat atau ketaatan kepadamu. Kenapa kita meminta sabit qalbi, ditetapkan hati? Karena kita faham hati itu disebut qalbun karena tidak bisa dipegang, labil qalbun. Bahkan kalau Bapak Ibu sekalian membaca buku yang ditulis oleh Pak Barmawi Umari, mungkin Bapak Ibu sekalian punya buku itu, Materi Akhlak. Beliau mencatat ada 5 sifat hati itu. Hati kita, jangan hati orang lain ya. Kada batur-baturkan hati orang. Hati-hati. Pertama, hati itu sifatnya qalbun. Dina qalaba qalbun. Enggak bisa dipegang. Jadi goncang gitu tak. Makanya jangan aneh kalau ada tipu manusia atau kita ketemu dengan orang yang pegawai tangan janji terus. Paginya dia bilang A, tahu-tahu sorenya jadi B. Tok aneh, oh eta teh jalmi gitu. Kita nggak akan marah insyaallah karena sudah tahu oh itu hati. Nggak bisa dipegang. Kadang orang yang bisa dipegang hatinya itu susumpahan berkali-kali, wah bos berapa kali mengatakan sedikit-sedikit demi Allah, sedikit-sedikit demi Allah. Bahkan kau yang dipercaya ke batur, hese. Makanya pantas kalau Nabi meminta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Makanya pantas kalau iman itu disimpan di qalbun, di hati itu untuk menyeimbangkan. Itu sifat pertama. Jadi supaya kita tidak aneh, maka kau nyeri hati ibu sekalian. Nah, sama ku si ibu itu kecewa, teman-teman aneh, tak jami gitu. Kita aneh. Yang kedua, hati itu sifatnya di samping qalbun itu ada fuad. Ya, fuadun. Fuadun itu ini yang sering orang mengatakan akal. Makanya untuk memutuskan baik dan buruk, benar dan salah itu hati. Jadi penentu itu hati. Makanya hati itu satu-satunya organ rohani yang tidak bisa dibohongi. So, berkali-kali hati bohong dan semakin tersiksa. Maka Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, engkau sering mengatakan kebaikan, amal soleh,
Seakan balik bertanya, yang akan bertanya, tapi dengan kebalikannya, ada dosa teh naon ya Rasulullah ditanya. Nah, kata Nabi SAW, dosa itu adalah kamu melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hatimu, gitu. Kemudian orang lain tidak boleh tahu. Dari hari ke hari kamu akan semakin tersiksa, gitu, gelisah. Makanya kita boleh mengatakan, saya mengatakan demi Allah tidak akan pernah ada yang tenang dengan dosa. Gak akan. Gelisah. Hanya kalau orang mukmin ada resepnya. Karena ketika itu muncul kegelisahan, segera bertobat. Sadar dari kesalahan itu tobat, kata Imam Ghazali, an-nadam. Sadar, tobat. Makanya sering di atas mimbar ini mungkin di pengajian bapak hari apa Sabtu tadi apa ya? Belum pernah masih imam apa adalah supaya ilmu. Ya. Ada orang yang sekali lagi orang yang hatinya sudah terkunci, hampir mati, hampir mati, karena bisa jadi kenapa belum mati, dia masih mengaku sebagai seorang muslim. Ya, yang ketika dia berbuat dosa terlalu tebal dosanya itu, akhirnya dia mengatakan kapalang basah, saya kumaha engke rek tobat pasti Allah menerima. Terus kagok gitu, ada orang yang begitu. Tapi ada tipe lagi orang yang ketika berbuat dosa segera bertobat. Berdosa segera bertobat. Nah, itu disebut ciri orang beriman. Tidak menunda-nunda tobat. Karena ada tipe orang yang pertama itu yang menganggap ringan dengan dosa, enteng dosa. Jadi enjoy melakukan dosa, tenang. Seorang istri ke suami nggak bohong, kenwal ada salah dia, ya kan? Nggak bohong atau ke suami, kedua jadi salah dia. Biar aku kasih lagi nggak bohong, cara temuin aku bohong ya tadi. Atau sebaliknya, suami kepada istri. Kecuali bohong yang diperbolehkan. Ada itu bohong yang diperbolehkan dalam hadis itu, bukan kata penceramah. Masih ingat yang pertama apa bohong yang diperbolehkan? Ketika mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan, boleh kita menggunakan taktik bohong. Sebutlah si A dengan si B itu bentrok, musuh. Kita inisiatif ingin jadi penengah. Apa? Satu pakai strategi bohong. Kata kita teh, panggil ketemu dengan si A, ada salam dari si B. Bengong si A teh, salam di mana? Ceritakan musuh. Itu orang saya belum ente dia ketemu dengan siapa tidak. Boleh. Terus kumaha cenah? Ditungguan cenah si B di rumah makan Ampera. Di itu si A, padahal nggak ada tungguan. Datang kita ke si B, ada salam dari si A, bengong lagi si A di sini teh. Nggak gelut, tapi di saat itu salam misalkan contoh. Kemudian ditungguan di Ampera, dua datang ketemu. Ya, apa langkah pertama kita langsung mendamaikan? Tidak, disuruh makan dulu. Sok makan gitu, selalu bayar. Ya pulang nengah. Ya makan, sinawar geula Pak. Wah, marek sina kenyang. Biar lupa untuk permasalahan permusuhannya. Pas setelah selesai makan baru disampaikan, ya sebenarnya saya itu tidak mengatakan apa yang sebenarnya, hanya risih gitu. Bertetangga dekat tapi tiap hari terus saling ya bermusuhan, gak enak. Maka saya datang ke sini adalah untuk mendamaikan. Boleh itu sih. Suara lagi biasanya tara banyak masalah. Mun lapar takade makanya kalau dakwah berkali-kali sampaikan, dakwah kepada orang yang lapar jangan dengan dalil kutuangan. Kalau dengan dalil riweuh so kekelepekan muslim hari itu makan Pak, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Molontot Pak insyaallah ya. Cek nu lapar teh sabar terlalu kuring sama boy cenah gitu. Makanya kita tanya dulu butuh apa, ada gitu. Itu metodologi. Pasti ada lah butuh baru didakwahi gitu. Ya,
sensitif, lebih arah mana dia butuh apa terus pasti. Lamin tagih yang gini. Ini PR kita semua. Dibohong boleh. Yang kedua, boleh berbohong itu ketika berperang. Berperang, Pak. Boleh para ahli-ahli perang, termasuk bapak yang dari militer atau masih aktif tahu tentang perang itu boleh dan dibenarkan berbohong dalam perang untuk memperlihatkan kekuatannya sekarang. Nabi dulu apakah seperti itu? Ya, diantaranya Nabi dalam hal lain ya. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, pada waktu itu sahabat-sahabat Nabi yang dikategorikan umurnya sudah mulai ya agak sepuh gitu ya, ukurannya 50-40 tahun ke atas lah, 42-45 kan terus ada kira-kira revisi. Terus Nabi ada sahabat yang inisiatif, ya Rasulullah, bolehkah rambut saya diganti warnanya, katanya. Memang terus ada barudas katanya. Ya jika jadi hidung supaya nanti musuh itu melihat kita seperti orang-orang muda pada kita sekalolot gitu. Ya, kata Nabi boleh, silakan, hanya Nabi berikan catatan, jangan menyerupai rambut asli, kan? Pembeli warna maka. Ya, yang kedua, bahannya jangan menggunakan bahan kimia, itu katanya dia tata riwayat. Bahannya dari tumbuh-tumbuhan supaya paling tidak air wudhu nyerap gitu kena rambut. Boleh. Isi bapak-bapak pada diwarnaan gitu maka. Nah, menyebutkan simpul rimba, mendingan biarkan apa adanya. Karena ada hadis Nabi mengatakan begini, biarkan rambutmu itu jangan berubah. Biarkan rambut itu jadi saksi keislamanmu. Gitu. Montas bodas ya, atau dilukat alat atau apa namanya? Jangan digulak-gulak jadi hidung gitu kan. Ya siapa mau bodoh Pak, kecuali lamun istri orang diungkeun Pak. Jika ada bapak teman yang semakin ganteng, ya lamun digoda di hidup kita itu mau wajib. Ya, sok rubah ada warnanya, boleh Pak, warna merah, warna apa? Bapak udah pada pakai warna biru, ada catatan bahannya jangan bahan kimia, boleh dalam Islam, tetapi itu asbab urutnya begitu. Supaya pasukan Nabi tadi kelihatan muda, gunakan. Itu taktik berbohongnya dalam berperang. Boleh. Yang enggak boleh berbohong itu adalah kalau suami ingin membahagiakan istri, tak boleh. Itu. Ya, memilihkan hari istri masih pada gitu Pak. Pada tidak perhatikan. Dia punya rasa kok. Kepada suami dipuji, dipuji waktu satu saat. Sisi nanya, sisi sudah masak, Pak, kumah masakan ibu raos, boys. Ayah dari raos masakan ibu, gitu. Insya Allah bukan tak istri orang padahal asin teh, nah ada teh padahal pahit teh. Tak pahit jika asinnya malah diungkapkan. Biar istri kita bahagia, berpahala itu bohongnya diperbolehkan. Sami ibu, cara kayak ibu gitu. Kalau kan ya bu, kumah bapak masih gantengnya, boys, bapak luar biasa. Gitu. Padahal tetes berubaan Pak. Cicing itu disebutkan berubaan nama. Tapi suami itu bahagia, boleh itu berpahala. Ya. Jadi bapak sekalian jangan banyak menuntut kepada istri ibu harus cantik. Orangnya kena ganteng daripada istri. Kan tidak dibohongkan seetik. Ganteng enek Pak, gagah bapak tidak boleh. Ya. Tapi kalau berbohong di luar itu semua menunjukkan hati itu kotor. Maka semakin kita banyak berbohong, Nabi SAW mengungkapkan satu kali kebohongan itu dibiasakan, nanti kebohongan-kebohongan yang lain akan mudah muncul. Maka hati disebutnya al-afidah, penentu kebenaran. Sampai Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana caranya menetapkan kebenaran itu? Supaya kami itu benar-benar pageh hati itu benar. Apa kata Nabi? Tanya hatimu. Itu. Tanya hatimu, sebab orang-orang beriman itu Bapak Ibu sekalian, itu hati itu benar-benar bisa menentukan sikap gitu. Ya. Bahkan dalam hadis lain disebutkan hati-hati katanya, ya, dengan firasatnya orang-orang yang beriman. Firasat itu beda. Kenapa? Karena dia dituntun oleh keimanannya, dituntun oleh ibadah. Itu mata besok rada aneh. Ada orang yang datang ke dukun, naon eta ahli ibadah lain, tong dipercaya sudah. Dah percaya mah orang-orang beriman ahli ibadah.
hatinya itu firasatnya lain gitu. Kalau Allah saja sudah memberikan ilham, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha gitu. Tapi tolong itu bukan wahyu, bukan wahyu, ini firasat saja, firasat orang-orang beriman. Nah gitu. Yang ketiga, hati itu bersifat sirrun. Sirrun itu tempat menyimpan rahasia, sir. Awas, ini sebuah keyakinan. Makanya ketika hati disebut sir, itu yang tahu rahasia hati yang sebenarnya dirinya dengan Allah. Maka kita tidak boleh menuduh sembarangan orang. Yang tiba-tiba kita datang, saya insya Allah tahu isi hati saudara, bohong gitu. Jangan dipercaya. Gimana hati betul diketahui sama-sama kita? Tidak. Kalau itu benar adanya, Nabi akan lebih pertama kali memberitahukan. Nabi nggak pernah tahu hati orang lain kecuali dikasih tahu oleh Allah. Dikasih tahu oleh Allah karena beliau sebagai Nabi. Lihat kalau orang munafik pada waktu itu yang ingin menikam Nabi, istilahnya itu dari perjuangan Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab menggunakan tangan orang lain membunuh Nabi, berusaha diselamatkan oleh Allah. Nabi SAW memberitahukan Muhammad si A ini munafik, si B ini munafik, diberitahukan oleh Allah. Asal nama terterang sama sekali, maka Nabi bersikap baik saja kepada orang munafik itu. Karena begini Bapak Ibu sekalian, kalau orang diketahui sudah Muslim, kita nggak boleh punya buruk sangka kepada mereka. Bahkan begini, punten, kalau ada orang Muslim datang ke masjid, kamu hajiat di sini, masuk, apa kata Nabi SAW? Orang yang masuk ke dalam masjid itu akui keislamannya, artinya jangan banyak curiga. Maka orang kan apa? Kita masjid pada sholat tiba-tiba keluar lagi sendal, lagi itu. Dan kita nggak bisa melanjut terus. Masa kita masuk terus aja gitu, oh gitu tinggal ya, nggak mungkin. Ya, makanya anu mau senang, mau jebak doraka karena jadi percaya pisan ku jamaah eta. Percantan luar biasa. Ya, sekarang mesti tong didoakeun, tong kan ada doraka sorangan, tapi insyaallah doraka nyariran. Kita enggak belum suudzon sih. Enggak boleh. Kalau ingin membuat taktik dan strateginya di masjid ini, makanya boleh. Ada penjaga masjid yang sholatnya bergantian, boleh. Ada orang penyengaja masuk, Bapak Ibu sekalian, datang orang asing masuk masjid sholat berjamaah, curiga kasih ada bagus sholat nanti. Apalagi kita nyimpan senawut teh deh, asar tadi gelisah tah, Allah senal kumaha ditakbir Allahu Akbar, ingat senal sujud, ingat senal riweuh Pak. Riweuh kasiksa itu. Makanya kata Nabi, akui sudah keislamannya, husnuzon saja, sudah. Itu, ya. Itu yang harus. Kenapa sirrun? Tempat menyimpan rahasia. Gitu. Makanya innallaha latiful khabir. Allah Maha tahu apapun yang disembunyikan pada hati manusia. Gitu, ya. Jangan-jangan orang yang selewat dengan kita, orang pasangan hidup di rumah saja, ya pasti punya rahasia. Ya, punya sesuatu yang disimpan dalam hati. Makanya siapa orang yang benar-benar terbuka pasangannya itu, suami istri, suami ke istrinya, istrinya ke suaminya terbuka, etan agak pahala. Terbuka maka gebrak sudah tidak ada yang dirahasiakan. Itu yang dibutuhkan, yang disebut dengan salah satu ciri keluarga sakinah mawaddah warahmah itu satu diantaranya ada keterbukaan antara suami istri. Tidak boleh ada rahasia-rahasiaan. Insya Allah, terutama para suami istri ya sudah memakan asam garamnya dalam rumah tangga ya. Karena ada luas apa hati-hati ini suami istri yang muda-muda sekarang. Saya kebetulan betulnya bulan ini nih di tempat kita kerja di sana ada 78 pernikahan dalam satu bulan, memang rekor terbesar. Punten termasuk perkawinan si Amin itu di sana di tempat kami kerja di Sukasari, ramai heboh sampai penghulu di kami diwawancara berkali-kali untuk meyakinkan mata aduh dampungan atau jadi gara-gara. Ternyata si eta teh diketahui sebagai ketua LGBT Indonesia. Ya, Kang Amin itu. Sengaja kan pas kita nikah dengan ini dipertanyakan wartawan datang ke kantor berkali-kali ya, meyakinkan benar ternyata isin Amin teh laki-laki itu perempuan. Ya, secara data ada perempuan atau banyak udah boleh diperiksa. Ya, itu bukan wewenangnya lebih, saya bilang bukan wewenangnya penghulu. Itu wewenang medis. Hanya
Data itu sudah, ya sudah. Ramai dipertanyakan. Sampai katanya buat anggota dewan juga mau turun investigasinya mah. Tapi jangan ada KUA, saya bilang. Medis KUA mah sudah cukup saja. Ini perempuan sudah beres. Nah, jadi masalah kita makanya tuh ya Allah. Memang penampilannya agak. Tapi diyakinkan keluarganya kan di TV yang ramai pada kemudian 78 pernikahan dalam 1 bulan itu termasuk perceraian itu agak repot. Saya di halaman banyak istri suami istri muda gitu ya. Ada yang satu itu sempat saya yang ininya yang membantu BP4 saya dalam selesai. Eta gara-gara HP Pak eta kekeh cerai itu bisa dihidupkan. Ya Allah ya Rabbi. Nah, atau saya ceritakan. Kami kan tugasnya adalah jangan sampai terjadi perceraian kan gitu di dalam filosofi pernikahan itu. Pikirkan 1000 kali tentang perceraian, 1 kali tentang pernikahan. Nah, itu. Sebenarnya kami pun saya tahu 10 tahun Pak, itu usia istrinya 24 tahun, suaminya 31 tahun. Gara-gara HP, sampai ke detik itu tidak mau belajar ke suami kami. Kami mentanya anak cerai, pernah bukan cerai, kena HP. Jika bukan naon di sini atau jeng tidak main gede. 3 tahun atas si suaminya ngulung HP. Si istrinya kesana gara-gara itu. Coba bayar. Bukan nyebutkan naon. Kita kan tidak bisa. Perselingkuhan pun buka atau sekali kita terang gitu. Nah, coba bayar. Insya Allah nih, yang sudah ini, yang muda-muda banyak luar biasa. Cobaan-cobaan ujian yang luar biasa. Terus makanya saya sering menyampaikan, punten Bapak Ibu sekalian yang masih ibu bapak yang masih muda gitu. Tapi tidak semua jelek sih ya. Maka saya sering mengkhawatirkan ada pertemuan reuni dulu sempat ada deh yang kedua, kasus kedua cerai begitu. Ada reuni cina pertemuan yang kedua dulu untuk ke SMA bobogohan. Nah, reuni berkali nyambung deh. Nah, celebek seperti itu. Celebek kan ngerti. Sekali lagi itulah ya. Masya Allah, kembali lagi tadi ya muqallibal qulubi tsabit qalbi ala dinika wa ta'atika. Kalau itu jadi mudarat, tinggalkan. Sudah kata Nabi SAW, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan itu sampai datang sebuah keyakinan benar atau tidak, itu kata hati kecil kita. Tapi maaf ya, saya tidak menyatakan sedikit pun bahwa kita tidak boleh ragu iman, enggak, tapi jaga hati. Di sini hati itu tempatnya keimanan. Hati itu berbahagia sekali lagi. Tadinya ada menyampaikan ciri-ciri penyakit hati yang ada hati yang sakit, ada hati yang sehat. Insyaallah. Besok pagilah kita sambung lagi ya. Insyaallah. Ini asesmen terusan dari ini karena kita sambung hati. Itu hanya berbahagia sekali lagi. Ini bab tentang keadaan hati kita. Maka dari itu tadi sekali lagi tidak hanya sekedar dihafal tapi difahami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ini ala dinika, kepada tuntunan agamamu, wa ta'atika, dan ketaatan kepada Allah. Assalamualaikum.